Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Oxy Channel. Kali ini saya akan menemukan Oppo A3s yang nyala, tapi di sini tidak dapat disentuh layar sentuhnya. Tidak dapat disentuh dari touchscreen-nya yang bermasalah. Kita nyalakan dulu. Di sini saya sudah buka. Ini contoh. Jadi sebelumnya itu saya sudah buka karena takut nanti videonya agak lama, jadi saya buka dulu lalu saya buat videonya. Di sini kita nyalakan, HP-nya nyala, dan kita akan tes sebentar apakah dia dapat disentuh atau tidak. Oke, kita tunggu dulu. Ini dia sudah nyala. Di sini dia tidak dapat disentuh. Kita coba nyalakan lagi. Tidak dapat disentuh. Yaitu layarnya sudah rusak, touchscreen-nya sudah rusak atau bagaimana. Jadi saya akan melakukan percobaan perbaikan dulu. Bila tidak berhasil, terpaksa kita harus ganti layar. Tapi ini saya melakukan perbaikan dulu di bagian touchscreen-nya. Oke, kita coba mematikannya dulu, mencabut baterainya, mengangkat baterai dan mengangkat layar. Di sini juga saya sudah membuka layarnya. Tinggal kita akan melakukan perbaikan. Tadi saya sudah buka layarnya. Saya pakai pemanas. Di sini dia sudah mengganti layarnya. Ini sudah pernah ganti layar baru. Tapi kata yang punya dia sudah jatuhkan, habis jatuh, dan setelah itu dia tidak berfungsi layar sentuhnya. Nah, diletak layar sentuh ini adalah di bagian ini adalah bagian lampu. Ini adalah jalur lampu, fleksibel lampu. Touchscreen-nya ini, nah karena di sini bagian touchscreen-nya tidak ada. Biasanya kan ada jalur fleksibel touchscreen, tapi di sini tidak ada. Kayaknya bagaimana? Jadi solusinya ini kita harus mengganti layar lagi dengan cara mengganti layar baru. Ini dia. Mengganti layar baru dengan harga 250-an, sekitaran begitu layar barunya. Ini LCD Oppo 3s Universal versi 2003, PT impor oleh BT Bintang Internasional. Jadi ini saya beli di Bintang, toko Bintang. Jadi kita lihat saja, kita tes pasang. Ini saya tes pasang. Oke. Kita nyalakan lagi. Kita bergetar. Ini sudah nyala. Kita buka dulu. Apakah itu dengan baik atau tidak? Kita tunggu saja masuk menu.
tes. Nah, di sini dia sudah bisa bergerak. Kita tes panggilan darurat. Sudah bisa goyang. Sudah dapat disentuh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi solusinya itu kita harus mengganti layarnya supaya dapat digunakan kembali. Jadi ini setelah saya sudah tes, ternyata harus ganti layar baru. Jadi cara pemasangannya ini saya lanjutkan lagi videonya dengan cara pemasangannya, yaitu kita simpan dulu LCD nya. Jadi sebelum kita pasang, kita harus membersihkan di pinggiran dari tulang ini, karena di sini masih banyak bekas-bekas lem yang tertempel. Di sini masih ada bekas lem. Jadi kita harus menggosoknya, menghilangkan bekas lem ini supaya tidak mengganjal dari layar yang baru layar yang baru kita pasang nanti. Jadi ini sambil kita bersihkan dulu, kita bersihkan di pinggirannya sampai dia tidak ada lagi yang namanya bekas-bekas lem. Setelah itu, setelah kita bersihkan nantinya lalu kita pasang. Jadi kita tunggu saja pembersihannya sampai saya lihat ini sudah tidak ada bekas lem, supaya nantinya kita pasang itu lurus dan tidak terangkat. Nah, saat nanti setelah kita mengangkat lem-lemnya, kita bersihkan lagi supaya lem yang tertempel di sini tuh tidak lagi ada. Biasa ada bekas-bekas kotoran apa yang menempel di sini, itu sudah hilang bila kita menggunakan sikat ini untuk membersihkannya. Nah, setelah kita lihat di sini sudah bersih, tinggal kita pasang saja. Kita kasih lem. Jadi saya gunakan lem ini T8000. T8000 ini bagus karena lemnya kuat dan juga cepat kering. Saya pakai, saya suka pakai ini. Oke. Jadi kita kasih lemnya lagi di pinggir untuk menyelesaikan, supaya nantinya kita akan pasang layarnya. Jadi itu tidak usah perlu banyak-banyak, yang penting lemnya rata dari pinggiran. Bila kita ingin memasang LCD yang baru. Oke. Di sini kita harus belok karena di sini mempunyai speaker kamera. Jadi kita tidak usah, kita kasih di sini saja. Ambil dari bawah saja supaya tidak mengenai sensor. Lem ini tidak mengenai sensor. Terus kita lem. Jadi batasnya sampai sini saja. Kalau kita turun ke bawah untuk memberikan lemnya. Jadi setelah itu kita tunggu saja sekitaran 1 menit ataupun 30 detik untuk menunggu agak sedikit kering-kering lah lemnya, supaya setelah itu kita pasang nanti layarnya. Ini adalah layar baru, kita pasang layarnya. Nah, di sini saya persiapkan itu adalah untuk penjepit layar ini, karena ini bagus sekali. Saya sering gunakan yang ini. Kenapa saya sering gunakan ini? Dia itu selalu menyelesaikan permasalahan pasang layar bagi saya. Hasilnya bagus juga. Jadi saya gunakan ini adalah sebanyak 8 biji untuk melakukan penjepitan pada layar yang akan dilem nanti. Jadi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 sama ini. Oke, kita gunakan 8 saja, sudah cukup bagi saya.
Setelah 1 menit kita menunggu hasil lemnya agak kering sedikit, lalu kita pasang saja. Kita langsung pasang. Nah, di sini kita lihat di sini bagian apanya yang rata, yang tidak rata. Jadi kita lihat di sini pinggirannya, ujungnya. Kita harus perhatikan ujung-ujungnya, apakah dia sudah rata atau tidak. Jadi kalau bila kita lihat sudah rata, lalu kita pasang dulu baterainya, kita pasang dulu layarnya. Karena ini nanti kita akan tes pada saat kita jepit, nanti kita akan tes cas apakah dia mempunyai gambar atau tidak. Jadi misalnya gambarnya tidak ada, itu bisa kita langsung lepaskan. Karena kapan tidak sudah kering terlem, itu agak susah nantinya untuk dibuka. Jadi ini kita lakukan pemasangan dulu baterai dan layar, dan pasang dulu penutupnya ini, dan pasang penutupnya untuk melakukan penjepitan. Ini supaya kita jepit ini dia tersangkut dari sini. Oke. Jadi kita perhatikan lagi di sini, saya perhatikan, saya buka saja ini. Jadi kita perhatikan dulu lurus-lurusnya, apakah dia sudah lurus, lalu kita jepitkan. Jadi lalu kita jepit satu persatu dari penjepit layar ini, penjepit LCD ini. Kita ambil belakang lagi. Ini jangan dulu dikeraskan, yang penting ukur dulu sesuai dengan ukurannya, jangan dikeraskan. Karena ini saya tidak keraskan. Ini kita ambil bawah sedikit, jaraknya harus rata. Jadi jaraknya itu harus rata, sesuaikan saja dengan jaraknya. Seperti ini dia tidak rata ya, ini harus diratakan sesuai dengan jarak. Nah, setelah kita sudah susung, barulah kita keraskan. Nantinya kita keraskan. Ini kita agak, artinya kita mempunyai putaran yang perasaan, pakai perasaan untuk memutar bahwa ini sudah keras atau tidak. Ini dia. Ini sudah saya sudah keras, melakukan pengerasan untuk penjepitan layar. Tapi artinya tidak terlalu keras. Sedikit-sedikit kita putar, oh masih terputar, masih ada terputar sedikit, pakai perasaan. Ini untuk melakukan untuk merapatkan LCD biar kita memasang LCD baru, layar baru. Jadi kalau bila terasa sudah tidak terputar lagi, kita lepaskan dulu. Karena biasanya ini dia menekan ke bawah, jadi dia itu akan turun sendiri ya, nantinya merapat turun ke sendiri nantinya. Setelah itu 1 menit kemudian kita putar lagi, ataukah ya 1 menit kemudian kita putar lagi supaya itu sudah dirapat layar yang turun tadi itu, lari turun ke bawah ini, bisa diputar lagi ke sini. Ini sudah agak rapat, kita tes lagi, putar. Iya, iya, oke, masih ada, masih ada. Jadi bila sudah keras, tidak usah dirapatkan, tidak usah diputar. Ini pakai perasaan saja untuk melakukan karena kapan kita melakukan kekerasan itu bisa retak, layarnya bisa retak. Jadi perhatikanlah juga pada pinggir-pinggirnya bahwa ini sudah rata. Ini pinggir atas, pinggir samping kanan kiri sudah rata. Nah, setelah itu kita tunggu saja hasilnya sampai kering selama 1 jam, 1 sampai 2 jam lebih bagus. Di sini kita lihat setelah kita rapatkan semua LCD, penjepit LCD ini sudah rata, dilihatnya, dirasakan
Kita tes lagi gambarnya apakah ini masih ada atau bisa ada tampilan setelah kita jepit. Jadi kita harus tes itu semua sebelum ada yang namanya kering. Bila kering agak susah untuk melakukan pembukaan, agak susah melakukan membuka casing ini. Jadi ini kita lihat hasilnya sudah ada tampilan, artinya pemasangan LCD ini sudah bagus, sudah pas, tidak ada yang hitam, tidak ada juga yang rusak dari gambarnya. Jadi setelah itu kita tahu LCD ini sudah bagus cara pemasangannya, kita tunggu saja hasilnya, kita tunggu saja hasil lemnya sampai kering. Oke. Oxy Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Oke, di sini kita selesai menunggu hasilnya sampai 1 jam. Untuk lebih bagusnya lagi terserah Anda mau sampai 2 jam bisa, tapi ini saya tunggu sampai 1 jam saja, sudah bagus. Dan kita lihat hasilnya. Saya akan membukanya. Hasilnya bagaimana kita lihat saja setelah saya buka ini penjepitnya. Oke. Jadi kita lepaskan dulu ini. Ini dia, kita nyalakan dulu. Apakah ini berhasil? Oke. Berhasil memasang layar dengan sempurna, dengan baik. Tinggal kita tes layar sentuhnya nanti. Ini dia. Ini saya lihat ini bagus, cukup rapat. Bagian bawah rapat, tidak ada celah. Ini dia juga rapat, tidak ada celah. Ini casing ya. Ini casing ini nanti kita rapatkan lagi. Kita angkat. Ini bagian atas juga rapat, alhamdulillah bagus. Jadi semuanya saya lihat rapat, samping kiri kanan, atas bawah semua rapat. Tinggal kita tes layar sentuh. Ini dia, bagus juga layar sentuhnya. Tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintang 0 pagar. Jadi layar sentuhnya ini bagus, dan juga putih-putih dari biasanya ada yang putih-putih, ini tidak ada, bagus, tidak ada den putih, tidak ada dennya, semua bagus, normal. Kembali tombol home, oke, bagus, mantap. Jadi ini saya tidak tahu sandinya berapa, yang jelasnya ini saya rasa sudah bagus. Oke, itulah tadi cara bagaimana saya memperbaiki touchscreen Oppo A3 guys yang tidak berfungsi dengan cara mengganti layar baru, dan cara pemasangannya, bagaimana cara pemasangan dengan benar dan baik, bagaimana cara pemasangan yang baik dan benar. Oke, terima kasih, salam Oxy Channel, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.